1, 2, 3. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Masih tiga baik? Enggak, satu baik aja. Kami mengakui kekudusan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena seluruh rangkaian retret kami ini boleh kami ikuti dengan baik, dan banyak hal yang dapat kami peroleh di dalam retret kami untuk memulihkan segala luka batin yang ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin menutup retret ini dengan ibadah. Hadirlah Roh Kudus-Mu di dalam ruangan ini, memimpin kami semua supaya kami mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih dari itu mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Alkitab saya. Buka bagian Alkitab kita dari surat Galatia. Bukan Pak. Saya nggak suka yang 5, saya maunya yang 6 sekarang Pak. Galatia 6. Oh iya. Ayat 1 sampai 10. Waduh, banyak. Nah, loh, firman Tuhan baru mau dibaca belum? Aduh, banyak. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Apa judulnya? Saling membantu. Jadi setelah kita mengikuti sesi-sesi di dalam retret tadi, pastikan ada di dalam kehidupan kita ini, di dalam hati kita yang terdalam, oh saya mau melakukan. Itu kan yang penting. Kita sudah dapat banyak hal dari Pak Pendeta Luther, dari Pak Hans, dalam sharing itu kita sudah banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau melakukan apa nih setelah kita retret? Saya mau melakukan apa? Saling membantu. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dulu pahami ya. Sekarang yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Stop dulu di ayat-ayat ini. Yang ketiga, sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, tah saha, tah batur atau tah pipa. Nah, sekarang yang keempat, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermula melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dilanjutkan kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Berikut
kandungannya siapa? Sendiri. Jadi jangan minta kandungan orang lain ya. Nah sekarang yang keenam, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah ya, jangan kritik. Yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sering ya kita dengar apa yang kamu tabur akan tuai. 8. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berarti apa nih yang kita tabur? 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jangan menyerah dulu supaya kita bisa menuai. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Pada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan ya bahwa dari sesi pertama, kedua, ketiga, 3 sesi itu kita sudah dapat banyak hal, bahkan kita sudah sharing kelompok. Nah, setelah kita pulang dari tempat retret ini, pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Kita bawa oleh-oleh apa buat orang-orang yang dekat kita? Ya. Nah, inilah yang merupakan panggilan kita. Jadi ikut retret itu bukan ngabrang-brang pikiran, bukan. Bosen di rumah cari hiburan, bukan. Ya, kita retret itu adalah supaya diri kita sendiri dibangun, diubahkan kalau tadinya masih kurang menjadi lebih baik lagi. Dipulihkan. Ketika kita sulit untuk mengampuni, kita dipulihkan. Ketika masih ada dendam, masih ada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak menjadi sampah, tidak menjadi racun di dalam diri kita, itu dibuang, diperbarui. Iya, dipulihkan sama diperbarui kayaknya adik kakak. Satu sama yang kedua, ya. Jadi itu tujuan retret kita. Dan saya yakin kita semua sudah mengalami itu. Walaupun mungkin ada yang malu-malu ngomongnya, saya mah gak dapat apa-apa. Masa sih gak dapat apa-apa? Paling tidak dapat makan gratis. Bukan gratis, tanpa masak kita dapat makan sudah disediakan. Itu paling tidak ya. Jadi pasti ada yang kita dapatkan, tidak ada yang tidak. Kita bisa saling lebih dekat lagi mengenal. Ada yang sekamar berbeda, bukan berbeda keyakinan. Misalnya kalau berbeda selera. Ya, biasanya berdua sama orang itu. Tapi ternyata pas di kamar ini berbeda, ada nggak? Ada. Siapa? Acen sama Ibu Jumerni. Acen sama Bu Jumerni, Dua sama si Aner. Oh, Tadinya. ya. Makanya duduknya kan sekarang bertiga. Karena tempat tidurnya hanya 2, satu kamar, jadi nggak bisa bertiga, jadi salah satu ya. Nah, kita pasti tahu teman kita ini, dia karakternya bagaimana, cara tidurnya bagaimana. Ada yang ngorok temennya enggak? Ada yang Kibas-kibas sekali. Kayaknya kata psikolog, tapi katanya ngorok. Kalau yang ngorok itu nggak pernah tahu kok dirinya ngorok.
saya ini yang baru pertama kali nih sekamar sama dia, ternyata menyenangkan juga ya. Asik. Itu kalau teman ya boleh buka rahasia nih. Dia tuh kedinginan, cuma saya nggak boleh deketin. Jadi kita masih ada juga kan. Iya, udah dibetul deketin nggak bisa. Kalau saya kebalikannya Bu, itu yang mau dekatin saya. Oke deh. Oke. Memang buat Pak sebenarnya. Bisa. Kamu kebiasaan yang baru dari teman kita. Karena itu retret ini menggembirakan karena kita tambah teman. Gitu ya. Yang biasa kalau ketemu di lansia hanya sebentar say hello, tetapi sekarang di retret itu jadi lebih tahu lagi, ya. Nah, jadi saya katakan bahwa pasti ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang memperbaharui kehidupan kita dari sesi-sesi itu, pasti ada. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bawa untuk kita beritahukan pada yang lain untuk sebagai oleh-oleh, gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu penekanannya ada di ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menilai jika kita tidak menyerah. Jadi, pertama jangan jemu-jemu berbuat baik sampai Tuhan memanggil kita, sampai datang waktunya, sampai waktunya kita nggak bisa berbuat baik lagi. Ya, karena itu jangan menyerah untuk berbuat baik. Jangan menyerah, belum masih panjang loh. Nah, Bapak Ibu di sini jangan mengatakan, saya mah sudah tua, Tuhan sebentar lagi panggil saya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Mau dipanggil kapan nggak ada yang tahu. Pokoknya jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah bosan berbuat baik. Mungkin saya berbuat baik kepada si A, tapi kok si A ini menyakiti saya, nggak usah dipedulikan, tetap berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Nah, kemudian di ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Kenapa ini diulang-ulang? Karena ini penting berbuat baik itu. Berbuat baik itu bisa menyelamatkan orang, Bapak Ibu. Berbuat baik itu bisa menolong orang yang tadinya tersesat menjadi tidak tersesat. Berbuat baik itu bisa membuat orang menjadi kenyang. Berbuat baik itu bisa membuat orang tertawa. Banyak sekali, karena itu penting berbuat baik itu. Jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Jangan hitung-hitungan untuk berbuat baik. Jangan menyerah untuk berbuat baik. Kalau di dalam sharing tadi ada keterbukaan, oh kita tahu saudara seiman kita nih, orang terdekat kita nih, makanya terutama kepada saudara seiman kita. Karena mereka biasanya terbuka sama kita. Mereka yang ada bersama-sama dengan kita, mereka yang dekat dengan kita. Ya, ketika ada orang yang memiliki luka batin, memiliki pergumulan yang berat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin yang kita lakukan kecil, sederhana, tetapi dengan kita mengusap punggungnya, menepuk punggungnya, kita bilang sabar ya, itu pun sudah memberikan kekuatan. Ya, nah persoalannya seringkali kita ini tidak mau apa? Direpotkan. Seringkali kita ini ingin cepat-cepat selesai masalahnya. Misalnya contoh Ibu Nir bergumul, pada pergumulan itu cerita ke saya rasanya ingin cepat-cepat selesai. Mudah-mudahan Bu Nir selesai nih masalahnya. Saya yang ingin cepat-cepat selesai. Saya nggak mau direpotkan. Ada yang begitu. Jadi berbuat baik itu Bapak Ibu bukan hanya kita pikir harus segera menyelesaikan persoalannya. Tidak. Persoalan setiap orang yang menyelesaikan hanya Tuhan. Kita membantu mendampingi
mengingatkan kita bahwa saling membantu itu adalah tugas kita. Tugas kita semua. Saling membantu berdasarkan kemampuan kita, sama jangan kita ingin menyombongkan diri, kita juga jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan, juga jangan sampai kita ini menipu diri kita sendiri. Bertolong-tolongan, saling membantu, karena dengan begitu kita bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan buat saudara-saudara seiman kita, buat orang-orang yang datang kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau menyanyi lagi? Yang berikutnya ada Ya, so. Tadi aja Bu. masukkan suka. Apa tadi Pak? Dua Pak. Bagian yang baru kita nyanyikan. Oh ya, kalau digantinya itu 2 lagu ya. Ya. Janji yang manis Ya. sama berlimpah sukacita. Janji yang manis dulu. Alamatnya Bu. Halaman 8. 7 dan 8. Yang manis. Yang kedua yang kedua. Dimulai dari kata apa? Yakinkan janji. 2, 3. Yakinkan janji kau tak lupakan, karena sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan gelap. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Nah, kita mau doa dulu sebelum nanti nyanyi lagu yang berlimpah sukacita. Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Ada khusus lansia, Ibu Maulin, yang diundangin, Ibu Murni, Bu Murni, ya. Ya, hati-hati, ibu juga bapak-bapak ya, supaya jangan sampai cedera. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu untuk hidup saling tolong menolong. Kiranya Bapa, Roh yang Kudus memampukan kami dan juga menggerakkan hati kami untuk mau menolong sesama kami, untuk peduli, memperhatikan satu dengan yang lain. Saat ini Bapa, kami sehati mau berdoa untuk rekan kami, teman sejemaat kami, yaitu Ibu Morin dan Ibu Rum. Kami bersyukur Ibu Morin dalam pemulihan, kiranya terus Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga dapat beraktivitas kembali, bahkan dapat hadir kembali dalam persekutuan Komisi Lanjut Usia. Kami juga berdoa untuk Ibu Rumi yang rencananya pada hari Kamis akan datang. Beliau akan operasi. Tuhan siapkan hatinya, mentalnya,
supaya siap untuk menghadapi operasi dengan berpengharapan dan berpegang teguh serta berserah pada pertolongan Tuhan. Berkati nanti dokter, perawat, alat medis, dan semuanya Bapak, supaya sungguh Tuhan pakai untuk pemulihan Ibu Rumi. Kami juga memohon kepada Tuhan kesehatan bagi kami semua, supaya kami di dalam beraktivitas dan berkegiatan, kami dijauhkan dari kecelakaan, dari cedera, kelalaian ya Bapak. Berikan kepada kami kesehatan yang baik, karena dengan kesehatan itu kami dapat melakukan pekerjaan, aktivitas dan pelayanan kami. Dan dalam kehadiran kami sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai oma opa di dalam keluarga kami, mereka semua merasakan sukacita dari kami. Mereka mendapatkan banyak hal yang positif dari teladan kami. Ya Bapak, seluruh rangkaian acara retret ini sudah selesai. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapak. Karena itu nanti dalam perjalanan kami pulang, Tuhan, kami memohon perlindungan dari Tuhan, supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, terlebih dari itu, biarlah materi-materi retret itu sungguh dapat berbuah di dalam kehidupan kami, memperbaharui kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, serta kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat pujian penutup. Berlimpah sukacita ibadah itu. Berlimpah sukacita. 1, 2, 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Katakan lagi. Aku bersyukur, bersukacita.